Kisah ini terjadi puluhan tahun silam ketika saya masih SMA. Sebuah kisah nyata horor yang saya alami sendiri di Rumah Tabon, atau rumah tempat sejarah sebuah keluarga besar bermula. Bagi keluarga besar kami, Rumah Tabon itu adalah rumah yang dibangun Bapak pada tahun 60-an. Rumah tersebut saat itu berbentuk limasan, dengan dinding masih campuran dinding permanen dan kayu, beratap genteng dan tanpa langit-langit, membuat saat rebahan, yang tampak di mata adalah jajaran kayu usuk dengan deretan genteng di atasnya. Terlihat estetik, tetapi lebih sering tampak menyeramkan penampakannya. Dalam balutan sinar lampu bohlam yang temaram. Di rumah itu, saya dan kakak-kakak dilahirkan serta dibesarkan. Beranjak dewasa, satu persatu dari kami pergi meninggalkan rumah untuk mencari penghidupan sendiri. Saya pergi di usia paling muda, yaitu saat lulus SMP. Bukan untuk bekerja, tetapi saya memilih bersekolah di kota lain, tempat nenek dari pihak bapak berada. Waktu itu saya hanya pulang sebulan sekali untuk melepas rindu pada orang tua. Kisah nyata horor ini saya alami saat suatu ketika saya pulang dalam rangka libur sekolah. Waktu itu saya memilih tidur di bekas kamar kakak yang sudah pergi ke Jakarta untuk mencari kerja. Seperti biasa, saya menyalakan radio untuk menemani tidur karena kebetulan saya sering susah tidur. Alunan musik pop mengiringi saya ke dunia mimpi. Saya terlelap beberapa waktu lamanya, hingga tiba-tiba saja sesuatu seperti menyentak tubuh saya. Saya terbangun seketika dalam keadaan setengah sadar. Saya melihat kamar seperti diselimuti kabut tipis berwarna putih, yang membuat pandangan saya menjadi kurang jelas. Masih dalam keadaan terbaring, saya mengalihkan pandangan ke bawah, ke arah kaki saya. Betapa terkejutnya saya ketika mendapati ada satu sosok berbaju putih panjang, seperti jubah, duduk di ujung tempat tidur. Saya tidak bisa melihat wajahnya, tapi bisa merasakan bahwa sosok itu sedang menatap saya tajam. Sontak bulu kuduk saya meremang. Saya ingin bangun dan berlari, tetapi anehnya tubuh tidak bisa digerakkan. Saya ingin berteriak, tetapi suara saya tidak bisa keluar. Saya seperti berada dalam kondisi membeku. Sosok itu masih menatap saya, dan suasana kamar masih berkabut. Kuat tenaga saya berusaha menggerakkan tubuh sambil membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang saya hafal, dan sesekali beristighfar. Tapi bacaan ayat suci saya ternyata hanya ada di dalam hati saja, sementara mulut saya masih belum bisa mengeluarkan suara. Kejadian itu membuat saya ketakutan luar biasa. Saya takut sosok itu mendekat kepada saya dan melakukan sesuatu yang buruk kepada saya. Sekali lagi, sekuat tenaga saya berusaha bergerak sambil membaca ayat-ayat suci. Setelah beberapa saat lamanya, saya pun berhasil. Tangan saya bisa bergerak, demikian pula dengan anggota tubuh lainnya. Bersamaan dengan itu, sosok di ujung tempat tidur juga lenyap. Kabut putih yang menyelimuti kamar juga hilang. Kamar sekarang terlihat jelas, tidak lagi seperti diliputi asap. Napas saya masih memburu, jantung pun masih bertalu-talu. Efek dari rasa takut belum hilang sepenuhnya. Saya merasa bulu di tengkuk saya masih meremang dan tubuh gemetar. Beberapa kali saya mengucap istighfar. Saya melihat jam yang tergantung di dinding. Pukul 2 lewat beberapa menit. Saya masih mencoba mengatur napas dan menenangkan ritme degup jantung ketika telinga saya menangkap suara orang bercakap-cakap. Suara itu datang dari luar, sepertinya dari pos ronda yang ada di depan rumah.
Saya menjadi agak lega karena di tengah suasana malam yang mencekam itu, saya tidak terjaga sendirian. Meskipun di luar rumah, keberadaan orang-orang itu membuat saya tenang. Namun beberapa saat kemudian, saya menyadari sesuatu. Biasanya bapak-bapak di kampung kami hanya akan ronda sampai maksimal jam 12 saja. Tumben. Malam itu mereka bertahan sampai dini hari. Karena penasaran, saya bangun dan berusaha mengintip keluar lewat lubang ventilasi yang berada di atas jendela kayu dengan cara menaiki meja. Betapa terkejutnya saya ketika melihat pos ronda di depan rumah itu kosong. Padahal baru beberapa detik saat saya menaiki meja, suara obrolan itu masih terdengar. Mustahil rasanya jika orang-orang itu bisa pergi begitu cepat dari pos ronda. Ketika bulu kuduk saya kembali meremang dan jantung saya kembali berdebar kencang, tidak menunggu lama, saya segera meloncat turun dari bangku dan berlari keluar kamar, menuju kamar bapak dan ibu untuk menyusul tidur mereka. Saya tidak menceritakan kisah nyata horor ini kepada mereka, dan hanya beralasan tidak bisa tidur saja, sehingga memilih pindah kamar ke mereka.